Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofla Fatir dengan NIM A25125300779. Saya di sini ingin membuat tugas video yang berkaitan tentang materi bilangan kuantum, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur. Bilangan kuantum adalah bilangan yang digunakan untuk menjelaskan keadaan, posisi, dan sifat elektron dalam atom. Memulai bilangan kuantum, kita dapat mengetahui di kulit mana elektron berada, di subkulit mana elektron bergerak, serta bagaimana arah putaran elektronnya. Secara keseluruhan, terdapat 4 macam bilangan kuantum yang saling berkaitan. Bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N menunjukkan kulit atau tingkat energi utama tempat elektron berada. Nilai N dimulai dari 1 dan seterusnya. Semakin besar nilai N, maka elektron berada semakin jauh dari inti atom dan memiliki energi yang lebih besar. Selain itu, jumlah maksimum elektron dalam satu kulit dapat dihitung menggunakan rumus 2n². Rumus ini membantu kita mengetahui kapasitas maksimum elektron pada setiap kulit atom. Bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L kecil menunjukkan subkulit tempat elektron berada. Subkulit ini terdiri dari S, P, D, dan F yang masing-masing memiliki bentuk orbital dan kapasitas elektron yang berbeda. Nilai L kecil juga berperan penting dalam menentukan bentuk orbital elektron sehingga berpengaruh terhadap sifat kimia suatu unsur. Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M menunjukkan posisi atau orientasi orbital dalam suatu subkulit. Nilai M tergantung pada nilai bilangan kuantum azimut. Artinya, setiap subkulit memiliki jumlah orbital yang berbeda, dan bilangan kuantum magnetik digunakan untuk membedakan orbital-orbital tersebut. Bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S menunjukkan arah putaran elektron yang dalam orbital. Nilai spin hanya ada 2 kemungkinan, yaitu +1/2 dan -1/2, yang menandakan bahwa elektron dapat berputar searah atau berlawanan arah. Bilangan kuantum spin ini penting untuk menjelaskan keberadaan 2 elektron dalam satu orbital. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam orbital atom. Dengan mengetahui konfigurasi elektron, kita dapat menemukan periode, golongan, serta sifat kimia suatu unsur. Oleh karena itu, konfigurasi elektron menjadi dasar dalam memahami sistem periodik unsur. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital mulai dari energi yang paling rendah menuju energi yang lebih tinggi. Pengisian ini bertujuan agar atom berada dalam keadaan yang paling stabil. Urutan pengisian orbital ini menjadi pedoman utama dalam penulisan konfigurasi elektron. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu orbital hanya dapat ditempati oleh 2 elektron dan kedua elektron tersebut harus memiliki arah spin yang berlawanan. Asas ini menjelaskan mengapa elektron tidak dapat memiliki keadaan kuantum yang sama persis. Kaidah Hooke menyatakan bahwa pada orbital yang setingkat, elektron akan mengisi satu persatu terlebih dahulu dengan spin yang sejajar sebelum akhirnya berpasangan. Kaidah ini membantu kita menentukan pengisian elektron pada subkulit P, D, dan F. Sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur kimia yang teratur dalam sistem periodik. Golongan menunjukkan unsur-unsur yang memiliki sifat kimia yang mirip, sedangkan periode menunjukkan jumlah kulit elektron yang dimiliki oleh atom. Letak unsur dalam sistem periodik sangat dipengaruhi oleh konfigurasi elektron. Dan adapun latihan soal, tentukan periode, golongan, dan bilangan kuantum elektron terdiri dari unsur-unsur berikut dalam sistem periodik. Massa 27, nomor atom 13M, massa 35
nomor atom 17N, massa atom 40, nomor atom 20 O. 3. Massa atom 31, nomor atom 15P, massa atom 52, nomor atom 24Q. Dengan penyelesaian, yaitu langkah pertama pengerjaan adalah pertama melihat nomor atom, yaitu 13. Nomor atom menunjukkan bahwa unsur memiliki 13 elektron. Elektron kemudian disusun mengikuti urutan pengisian orbital sehingga diperoleh konfigurasi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 1. Dari konfigurasi ini terlihat bahwa kulit tertinggi adalah kulit ketiga, sehingga unsur berada pada di periode ketiga. Jumlah elektron pada kulit terluar adalah 3, maka unsur ini berada pada golongan 3A. Elektron berakhir mengisi orbital 3p, sehingga bilangan kuantum adalah N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan -1, dan spin plus 1/2. Yang kedua, unsur 35, nomor atom 17N. Nomor atom unsur ini adalah 17, sehingga jumlah elektron adalah 17. Konfigurasi elektronnya menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. Kulit terluarnya adalah kulit ketiga, sehingga termasuk ke periode ketiga. Elektron faselinnya berjumlah 7, sehingga unsur ini berada pada golongan ke-7A. Elektron berakhir pada orbital 3p dengan spin -1/2 karena telah terjadinya pasangan elektron. Yang ketiga, nomor atom 20, artinya terdapat 20 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2. Kulit tertinggi yang terisi adalah kulit ketiga, sehingga berada pada periode keempat. Jumlah elektron pada kulit terluar adalah 2, maka unsur ini termasuk golongan 2A. Elektron berakhir mengisi orbital 4s, sehingga bilangan kuantumnya dapat ditentukan dari orbital tersebut. Yang keempat adalah nomor atom unsur ini adalah 15. Setelah disusun, konfigurasi elektronnya menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 3. Kulit terluar berada pada kulit ketiga, sehingga unsur ini berada pada periode ketiga. Jumlah elektron faselin adalah 5, maka unsur ini termasuk golongan 5A. Elektron terakhir mengisi orbital 3p secara tunggal sesuai kaidah Cotes. Unsur nomor atom 24. Konfigurasi elektronnya diperoleh 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, 3d pangkat 4. Kulit terluar yang terisi adalah kulit keempat, sehingga unsur ini berada pada periode keempat karena termasuk unsur transisi golongan yang ditentukan dari pengisian subkulit D, sehingga unsur ini berada pada golongan ke-6p. Elektron terakhir berada pada orbital 3d, sehingga bilangan kuantum diambil dari subkulit tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.